Gimana rasanya jadi Ousmane Dembélé? Hidupnya penuh lika-liku kayak jalan desa yang belum diaspal. Dulu di Barcelona, dia kayak anak baru yang dikasih tugas presentasi tapi nggak dikasih ide. Diharapkan jadi pengganti Neymar, malah lebih sering jadi pasien di rumah sakit. Dibeli mahal mainnya dicibir, padahal baru juga datang. Fans Barca kayak nggak sabar pengen lihat dia jadi gabungan antara Messi, Ronaldinho, dan Iron Man dalam satu tubuh Dembélé. Tapi yang ada malah lebih sering ngilang dari lapangan. Musim pertama, 23 laga, 4 gol. Musim kedua mulai bangkit, tapi tetap aja cedera datang nyamperin kayak mantan yang belum move on. Akhirnya setelah 6 tahun penuh cobaan di Barcelona, Dembélé memutuskan buat minggat. Pergi ke PSG dengan harga yang jauh lebih murah dari waktu dia dibeli. Tapi siapa sangka, justru disinilah Dembélé kayak ketemu jati dirinya lagi. 2025 datang, dan Dembélé berubah jadi predator di depan gawang. Cetak gol beruntun, 2 kali hat-trick, bahkan lebih gacor dari Mbappe dan Neymar waktu di PSG. Sekarang, Dembélé udah nggak peduli omongan orang. Dia lebih fokus main, lebih fokus cetak gol. Dan yang paling penting, dia nggak lagi jadi langganan ruang perawatan. Apakah ini pertanda kalau Dembélé akhirnya menemukan versi terbaik dari dirinya? Atau ini cuma fase sementara sebelum kembali ke kutukan cedera? Mari kita bahas tuntas. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Karir Ousmane Dembélé tidak berjalan mulus di Barcelona. Salah satu alasan utamanya adalah kritik fans yang berlebihan kepadanya. Barcelona memboyong Dembélé dengan rekor transfer kala itu, 145 juta euro dari Borussia Dortmund. Kedatangan Dembélé diharapkan bisa menggantikan peran Neymar yang kala itu dibeli Paris Saint-Germain. Transfer yang jadi sorotan mengingat harganya yang kelewat mahal untuk pemain yang baru semusim memperkuat Dortmund. Dia juga baru bikin 10 gol dan 22 assist dari 50 penampilannya. Sayangnya, Dembélé tidak bisa tampil seperti yang diharapkan. Dia cuma tampil 23 kali dengan torehan 4 gol di musim pertamanya yang diselimuti badai cedera. Sempat bangkit di musim kedua dengan 42 laga dan mencetak 14 gol. Dembélé kemudian cuma tampil 9 kali di musim 2019-2020 karena bolak-balik cedera. Setelah itu, Dembélé mulai tampil rutin di 3 musim terakhirnya, dengan rataan lebih dari 35 laga per musim. Situasi inilah yang membuat Dembélé frustasi karena dirinya selalu jadi sasaran kritik fans. Boleh jadi alasan itulah yang mendasari Dembélé pergi ke PSG musim panas 2023 dengan bandrol 50 juta euro. Total Dembélé sudah mencatatkan 40 gol dan 41 assist dari 185 penampilannya selama berseragam Blaugrana. Dembélé mengakui 2 musim pertama di PSG lebih menenangkan ketimbang 6 tahun bersama Barcelona. Saya benar-benar terpengaruh kritik dari awal datang di usia 18 tahun sampai musim kedua atau ketiga di Barcelona, ujar Dembélé. Saya terlalu sering mendengarkan perkataan mereka, pastinya ada orang yang tidak suka dengan saya, jadi saya lupakan itu. Betul karir saya amburadul saat itu. Saya tahu hanya saya yang bisa menilai apakah sudah bermain atau belum. Papar Dembélé yang sudah bikin 11 gol dan 21 assist dari 55 laga di PSG tersebut. Tahun baru 2025 seolah menjadi berkah bagi Ousmane Dembélé. Sejak memasuki tahun 2025, Dembélé tak berhenti mencetak gol untuk Paris Saint-Germain. Gol terakhir yang dicetak Dembélé dilakukan saat melawan Brest di leg pertama playoff 16 besar Liga Champions pada Rabu 12 Februari 2025. Dembélé mencetak 2 gol untuk kemenangan PSG. 2 gol itu menambah catatan sipnya di tahun 2025.
Hingga saat ini, winger berusia 27 tahun itu sudah mencetak 15 gol dalam 8 pertandingan. Dalam perjalanannya, Dembele juga sukses mencetak 2 kali hat-trick, yaitu saat bertamu ke markas Stuttgart di Liga Champions dan bertandang ke Brest. Brest sendiri seolah jadi santapan Dembele. Sebelum di laga playoff 16 besar Liga Champions, Dembele juga sebelumnya mencetak hat-trick ke gawang Brest di Liga Prancis. Catatan itu membuat Dembele menjadi pemain pertama dari 5 liga top Eropa yang mampu mencetak lebih dari 10 gol di tahun 2025. Penyerang Prancis tersebut sedang gacor-gacornya, dan kini tercatat telah mencetak gol di 8 pertandingan beruntun untuk PSG. Capaian tersebut membawa Dembele menyamai rekor yang dipegang Neymar dan bintang Real Madrid Kylian Mbappe saat keduanya masih berlaju Les Parisiens, dan bahkan bisa menyalip rekor 2 mega bintang tersebut untuk menjadi pemain dengan rentetan gol terbanyak sepanjang sejarah PSG jika kembali masuk papan skor di pertandingan selanjutnya. Catatan gol Dembele beberapa tahun ke belakang berada jauh di bawah ekspektasi, tetapi ketajamannya menggila di musim 2024-2025 ini. Mantan winger Barcelona dan Borussia Dortmund itu kini telah mencetak 23 gol lintas kompetisi untuk PSG musim ini, dan 15 darinya dicetak pada 2025. Catatan pribadi terbaiknya dalam 1 tahun kalender meski 2025 belum genap berusia 2 bulan. Ia menjadi top skor Ligue 1 dengan 16 gol dan merupakan pencetak gol terbanyak di 5 liga top Eropa tahun ini. Jadi, kesimpulannya, Ousmane Dembele ini kaya paket misteri. Dulu di Barcelona, ekspektasi setinggi langit tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Sekarang di PSG, tiba-tiba kayak dapet cheat kode, gol ngalir kayak air PDAM yang gak pernah mati. Bahkan dia bisa nyamain rekor Mbappe dan Neymar. Siapa sangka, si kaca yang dulu dikatain rapuh, sekarang malah jadi striker tajam yang bikin kiper lawan nangis di pojokan. Pertanyaannya sekarang, apakah Dembele bisa mempertahankan performa gilanya ini sampai akhir musim? Apakah dia bisa membawa PSG juara Liga Champions? Atau ini cuma ilusi sesaat sebelum kembali jadi Dembele yang dulu? Yang jelas, kalau dia bisa terus main kayak gini, siap-siap aja Mbappe makin panas karena bukan dia lagi yang jadi bintang utama di PSG. Gimana menurut kalian? Apakah Dembele akhirnya mencapai potensi terbaiknya atau masih ada yang kurang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.